Shalom Good Readers, hari ini kita kembali diberikan semangat, diberikan kehidupan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Kita yakin percaya Tuhan telah menyiapkan rancangan terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita harus meresponinya dengan ketaatan kita dan juga iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 sampai dengan 15. Saya rasa tidak terlampau banyak ya ayat firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, Good Readers harus tetap setia untuk membacanya. Kalau kita perhatikan teks kita tadi, firman Tuhan yang kita baca, maka ini adalah satu situasi buah simalakama, gitu ya. Buah simalakama adalah buah tidak dimakan ataupun dimakan akan menimbulkan satu bencana. Jadi mungkin kita pernah menghadapi posisi-posisi demikian, buah simalakama. Katanya kalau dimakan ibunya mati, kalau tidak dimakan ayahnya mati. Jadi apapun yang dikerjakan itu pasti menimbulkan satu malapetaka. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Elisa. Jadi ketika Raja Aram itu sakit keras, maka dia menyuruh Hazael untuk datang kepada Elisa dan meminta, ya seperti meminta kesembuhannya. Apakah saya bisa sembuh dan segala macam, dan apa yang harus saya lakukan. Dan ketika Hazael memberikan persembahan, biasalah zaman dulu kan memang datang ke nabinya itu ya memberikan persembahan dan segala macam, maka bertanya apakah tuanku ini bisa sembuh atau tidak. Maka Elisa dia mengatakan begini, tidak, dia pasti akan mati gitu ya. Jadi dan Elisa tidak mengatakan bagaimana Raja Aram ini caranya matinya, tidak dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia hanya mengatakan kepada Hazael bahwa Raja Aram ini akan mati. Lalu dia juga diberikan satu penglihatan oleh Tuhan bahwa nanti Hazael yang akan menjadi raja. Tetapi ketika dia nanti menjadi raja, maka kehancuran Israel di depan mata. Dikatakan bahwa kota Israel akan dicampakkan ke dalam api, atau mungkin akan dibakar habis dan terjadi kekacauan, bahkan dibunuh semua orang, bayi dan segala macam. Jadi Nabi Elisa melihat ke future, ke depan, bahwa waduh, ini kalau Hazael jadi raja, hancur nih Israel gitu ya. Tapi dia harus mengatakan hal itu kepada Hazael. Dan Hazael mengatakan bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang hebat itu. Bagi dia itu hebat ya. Aneh ya, jadi membunuh, ya begitulah, menjajah segala macam, bagi dia hebat. Karena memang kata Nabi Elisa, engkau akan menjadi raja. Dan ternyata terbukti. Akhirnya Raja Aram mati hanya gara-gara selimut yang telah dicelupkan ke dalam air dibentangkan ke muka raja langsung meninggal. Saya juga nggak ngerti ya itu bagaimana caranya gitu ya. Dan Hazael menjadi raja. Ya, Good Readers, kita bisa melihat di sini betapa buah simalakamanya Nabi Elisa. Kalau dia mengatakan Raja Aramnya masih hidup, mungkin ya masih ada harapan ya Israelnya. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya untuk tetap mengatakan Hazael akan menjadi raja. Dan Raja Aramnya itu akan meninggal. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana ketika Nabi Elisa menghadapi buah simalakama, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada firman Tuhan. Good Readers, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita kadang-kadang diperhadapkan oleh buah simalakama, tetapi kita juga tahu apa yang harus kita pilih. Maka pilihan kita harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ini yang banyak orang lupa. Kadang-kadang ketika kita memilih buah simalakama, kita hanya memperhitungkan untung dan ruginya. Jadi mana yang lebih banyak untungnya, mana yang lebih banyak ruginya, itulah pilihan kita. Tetapi tidak dengan Nabi Elisa. Dia tetap mendengarkan suara Tuhan. Artinya, kita juga bukan berarti minta Tuhan itu memberitahu, bukan begitu. Kita bisa melihat di dalam Alkitab. Alkitab menjadi pegangan hidup kita, menjadi dasar keputusan kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang pelik apapun, maka solusinya ada di dalam Alkitab. Kadang-kadang kita lebih suka, saya rasa sih lebih suka memilih hal-hal yang lebih menguntungkan. Tetapi mungkin Alkitab mengatakan, oh tidak yang menguntungkan, tetapi yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, mari kita tetap taat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya apapun keputusan kita, situasi apapun yang pelik kita hadapi, kita tetap mengutamakan firman Tuhan, Alkitab, sebagai jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.